haleluya. Nyata kuasa Tuhan membebaskan kita semuanya oleh kuasa korbannya, oleh kuasa firman-Nya, dan kita dibebaskan untuk kita melayani Tuhan. Dan setiap kita yang dibebaskan, kesukaan kita ialah melayani Dia. Kembali kita anggap pujian kita, kesukaan melayani. Haleluya. Bila merenungkan kasih Tuhan, Sudah bersyukur kita boleh merasakan kasih Tuhan, bahwa melayani sungguh indah, melebihi harta di dunia ini. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita, biar dunia akan berlalu.
telinga kita. Dan tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Segala puji dan syukur bagi Bapa kami di dalam surga, karena kasih-Mu nyata dan terbukti di tengah-tengah kami. Dan rasakan sepanjang minggu ini pembelaan, pemeliharaan dan perlindungan-Mu yang ajaib Tuhan. Kau pelihara kami seperti biji mata-Mu. Engkau naungi kami di bawah kepala sayap-Mu. Hingga kami boleh ada hari ini sebagaimana adanya, berada di rumah Tuhan, mempersembahkan puji-pujian kami untuk memuliakan Tuhan. Ucapan-ucapan bibir kami, biarlah semuanya kiranya menyenangkan hati-Mu. Demikian juga Tuhan, kami bawa persembahan-persembahan kami dan kerinduan hati kami juga. Persembahan kami juga boleh menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Dan kami percaya kasih-Mu nyata bagi kami, Kau membalaskannya berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan bersihkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Tanggap pujian kita bersama Yesus, ada kuasa yang besar. Kita berikan persembahan. Bersama Yesus ada kuasa yang besar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Bersama Yesus mujizat dapat terjadi. Bersama Yesus yang meraih surga. Bersama Yesus. menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Saudara kita semua bersama kita bangkit berdiri. Tangkap pujian kita, ajarlah aku segala jalanmu.
hari ini, kemurahan dan kasih Tuhan bagi kami boleh ada ya Tuhan untuk memuji Engkau, menyembah-Mu, mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sungguh kami merasakan sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami. Hati kami penuh sukacita karena Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau sudah berkorban kepada kami, Engkau sudah memerdekakan kami Tuhan. Kami tidak lagi dijajah oleh dosa. Hidup kami dituntun oleh Tuhan. Hidup kami sungguh-sungguh bahagia, sukacita karena Engkau sudah memperjuangkan hidup kami ya Tuhan. Siang hari ini urapilah hati kami untuk mengerti firman-Mu. Urapi hati kami supaya kami juga memberikan hidup kami untuk diubah oleh firman-Mu Tuhan. Siang ini Engkau berkati kami lewat firman dan perjamuan kudus. Dengan perjamuan kudus ada kemampuan bagi kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati setiap pendengaran kami, saudara-saudara kami yang mengikuti siaran langsung, bahkan setiap telinga yang mendengar firman-Mu, diberkatilah hati mereka ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur semua kami yang hadir siang ini, kami penuh dengan sukacita untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur kemurahan Tuhan bagi kita sepanjang minggu. Kita bisa hadir saudara-saudara hari ini. Betapa kuat pertolongan Tuhan bagi kita semua. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita. Ya, kita bisa hadir. Ini masih dalam suasana kemerdekaan, saudara-saudara. Ya, saudara mungkin sibuk juga untuk perayaan kemerdekaan Indonesia. Ya, itu sungguh bersyukur kita. Dan kalau kita bisa merayakan kemerdekaan, pahlawan-pahlawan yang sudah mati untuk mengorbankan darahnya, saudara-saudara sekalian, supaya kita merdeka. Ya, bahkan banyak sekali darah tertumpah. Mereka nggak nikmati kemerdekaan itu, mereka mati, saudara-saudara. Tapi kita yang menikmati. Ya, sungguh kita bersyukur. Makanya di negara ini, saudara-saudara, kita isilah kemerdekaan ini untuk hidup kita makin baik, negara ini makin sejahtera. Saudara-saudara, kita gunakan, kita berada di negara ini dengan perjuangan, dengan darah yang cukup banyak, saudara-saudara, pahlawan yang gugur, supaya kita bisa merdeka, kita bisa sekolah, kita bisa bekerja, kita bisa lakukan aktivitas kita, saudara-saudara, karena perjuangan mereka. Ya, jangan kita gunakan lagi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang salah. Saudara-saudara, berdosa kita kepada Tuhan, berhutang darah kita kepada pahlawan-pahlawan ketika kita mengisi kemerdekaan ini dengan banyak cara-cara yang salah. Tapi mari gunakan di negara ini, hidup kita makin baik. Kita berdoa negara kita, pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin yang bijaksana, membawa negara ini akan lebih baik lagi, saudara-saudara ya. Tema kita adalah dimerdekakan dari dosa. Kalau di negara kita ini dimerdekakan dari penjajah, anak-anak kita dipelajari di sekolah berapa ratus tahun negara ini dijajah, saudara-saudara ya. Tapi puji Tuhan, negara ini sudah merdeka ya. Kita juga, dosa itu menjajah, saudara-saudara. Secara jasmani kita tidak dijajah oleh bangsa apapun, tetapi dosa itu juga, itu yang paling mengerikan, saudara-saudara. Manusia ini diperbudak dosa, dijajah oleh dosa. Dan tidak ada seorang pahlawan di dunia ini yang mampu mengalahkan dosa. Ya, nggak ada seorang pahlawan manapun di dunia ini yang mampu, aduh saya mengabsurkan dosa, saya mau melawan dosa. Nggak ada, saudara-saudara. Harus Tuhan datang dari surga. Ya, setelah dia datang dari surga, dialah sampai mati dengan darahnya, saudara-saudara. Dia mati di salib supaya kita tidak lagi dikuasai dosa selama-lamanya. Ya, dan kematian Kristus itulah sudah menghancurkan segala dosa. Kita nggak lagi dikuasai oleh dosa. Lalu pertanyaannya, kenapa kita
masih jatuh dalam dosa. Nah, ini yang sering kali saya sampaikan. Kuasa dosa, kuasa iblis itu nggak mampu. Iblis nggak mampu lagi menjatuhkan kita, karena iblis itu sudah Tuhan letakkan di bawah kakinya. Iblis itu sudah dihancurkan, nggak berkuasa lagi iblis itu. Kalau dulu di zaman Adam masih berkuasa iblis untuk mempengaruhi Adam sehingga dia berdosa. Tapi bagi kita orang Kristen, ya, iblis itu sudah dihancurkan oleh salib Kristus, oleh kematian Kristus. Seharusnya dosa itu nggak berkuasa lagi kepada kita, dan iblis itu nggak bisa berbuat apa-apa. Kita sekarang ini kalau masih berbuat dosa bukan karena iblis menjatuhkan kita. Nggak punya kuasa lagi iblis menjatuhkan orang percaya. Tapi kenapa berdosa? Jawabannya, dia menyerahkan dirinya untuk berbuat dosa. Bukan karena iblis, jadi jangan lagi disalahkan. Oh, iblis membuat saya begini, iblis membuat saya. Kan banyak begitu di zaman sekarang. Kenapa kamu berdosa? Iblislah melakukan itu kepada saya. Enggak, saudara. Kalau orang Kristen jatuh di dalam dosa, jangan lagi salahkan iblis. Tapi yang disalahkan adalah kita yang menyerahkan diri kita untuk dikuasai oleh dosa. Ya, enggak ada iblis langsung menggoyang lidah kita ini sehingga kita berdusta. Nggak ada lagi iblis membuat tangan kita ini dipegang tangan kita untuk kita mencuri. Nggak ada lagi iblis memegang tangan kita sehingga kita memukul orang, membunuh orang. Enggak. Kenapa kita berdusta? Menyerahkan diri kita, menyerahkan lidah kita untuk berdosa. Kenapa membunuh? Karena menyerahkan dirinya untuk berbuat dosa. Nggak ada iblis itu. Makanya sekarang ini banyak kali iblis langsung kita salah-salahkan. Asal apa iblis? Asal apa iblis? Kadang-kadang iblis pun keberatan. Kenapa aku aja yang salah? Ya, kau yang menyerahkan dirimu berbuat dosa, lalu aku yang salah. Nah, inilah saudara-saudara. Makanya mari kita minta kepada Tuhan, saudara-saudara, udah ada kepastian bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa. Oleh karena kematian Kristus, karena salib Kristus. Mari kita baca ini Roma pasal yang ke-6, saudara-saudara. Ya, Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-6 ayat 18. Iya, kita baca ini seluruhnya ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22, ayat 23. Ya, saudara temukan di Alkitab saudara dan kita akan baca bersama-sama. Ya, Roma pasal yang ke-6 ayat 18 mulai 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahanmu. Terus, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, saudara perhatikan di ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Ya, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Oleh apa? Oleh Kristus. Yohanes 8, coba dibaca Pak Mangunsong. Yohanes 8. Kristus yang sudah memerdekakan kita. Ya,
dengan kematiannya, dia mati dengan darahnya. Saudara-saudara, sudah memerdekakan kita, sudah mengalahkan iblis. Silakan ayat Roma 8:32, Yohanes 8 ayat 32, silakan. Demikian, Iya. dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan Iya. kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Iya, terus kita dimerdekakan oleh Kristus. Ulang lagi sekali lagi ayat 38. Yohanes 8 ayat 32. Demikian, dan kamu akan mengetahui kebenaran, Iya. dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Iya. Jadi saudara-saudara, kita dimerdekakan oleh Kristus seharusnya. Ayat 36. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan Iya. kamu pun benar-benar merdeka. Iya. Jadi saudara-saudara, kita dimerdekakan oleh Kristus. Jadi apabila anak itu berbicara kepada tentang Kristus, kematian Kristus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kita, negara ini dulu merdeka karena pahlawan-pahlawan. Tapi kita secara rohani, kita dimerdekakan dari dosa adalah karena Kristus. Ya, Kristus yang sudah memerdekakan kamu. Dan sehingga apa yang diharapkan Tuhan, apa yang diimpikan Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan. Kalau anak-anak kita belajar tentang sejarah, apa yang diinginkan oleh orang-orang yang sudah mati, apa yang diharapkan generasi mendatang sehingga pahlawan-pahlawan rela mati. Ya, tentu diharapkan negara ini akan menjadi maju, negara ini akan makmur, negara ini negara yang besar. Itu diharapkan pahlawan. Tapi coba kalau dilihat di negara kita ini nggak beres, pahlawan-pahlawan dengan darah mereka itu kecewa, ya kecewa kalau di negara ini nggak beres. Pahlawan-pahlawan yang sudah gugur darahnya itu akan berseru-seru, kami sudah mati di negara ini, tapi di negara kami ini makin begini keadaannya. Nah, sama dengan Kristus, dia sudah mati menghancurkan iblis supaya kita hidup dalam, tapi gereja-gereja nggak hidup dalam kebenaran, ya nggak sesuai dengan firman. Kebenaran itu adalah firman Yohanes 17 ayat 17. Kebenaran itu adalah firman. Alangkah kecewanya Tuhan. Tuhan Yesus kecewa, dia sudah mati, tapi sekarang dia hidup. Alangkah kecewanya dia ketika dilihat gereja-gereja, dilihat anak Tuhan masih terus dikuasai dosa, terus dikuasai berhala, terus beribadah nggak sesuai dengan firman. Bagaimana kecewanya Tuhan, saudara-saudara. Yohanes 17 firman itu adalah kebenaran. Bisa? Demikian. Iya. Yohanes 17 ayat 17. Teruskanlah mereka dalam kebenaran. Iya. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan kebenaran. Jadi apa yang diimpikan Tuhan sampai dia rela mati? Apa yang diimpikan Bapa sehingga dia mengutus anaknya datang ke dunia ini sampai mati? Apa yang diharapkan dari gereja Tuhan? Apa yang diharapkan dari kita? Saudara-saudara, yang pertama diharapkan bukan saudara menjadi pandai, saudara menjadi kaya, saudara menjadi, enggak. Bukan itu, saudara-saudara. Tapi yang diimpikan Tuhan dari kita, yang diharapkan Tuhan dari kita, hidup kita, hidup menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran. Tadi sudah kita baca itu. Ulangi dulu Roma 8 tadi saya baca 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Ya. Apa yang diimpikan Tuhan, apa yang diharapkan Tuhan, supaya kita menjadi hamba kebenaran. Nah, coba kalau orang tua kita melahirkan kita dengan berdarah-darah, ya, dia kan berjuang supaya kita jadi manusia, ya kan? Semua kita lahir dari mama kita dengan darah, saudara-saudara. Ya, apalagi kita dulu belum ada zaman sekarang namanya operasi sesar. Ya, orang tua kita mati-matian supaya kita lahir dengan darah. Apa yang diimpikan? Supaya kita menjadi orang yang benar, menjadi anak yang baik, punya masa depan yang indah. Coba saudara-saudara, orang tua kita melihat perlakuan kita nggak beres, ya, dia sudah berdarah-darah supaya memperjuangkan kita supaya kita hidup. Lalu kita sekolah malas, kerja malas, selalu memedihkan hati orang tua.
nggak pernah membuat hati orang tua ceria, bahagia. Berhutang kita terhadap darah orang tua kita. Ya, dengar ini anak-anak, kita ada hari ini. Orang tua kita sudah berdarah-darah melahirkan kita, membesarkan kita, menyekolahkan kita, mendoakan kita. Nah, kalau kita ada hari ini, berapa banyak perjuangan orang tua kita? Jujur, makanya saudara, ayat bilang hormati orang tuamu. Ya, hormati orang tuamu supaya panjang umurmu kau bahagia. Nah, di negara kita ini juga begitu. Hormati pemimpin-pemimpin, ingat pemimpin-pemimpin kita. Bagi Tuhan Yesus, ingat darahnya. Kalau ibu kita belum sampai mati, atau mungkin juga kalau ada sampai mati melahirkan anaknya, dia lahir itu harus menghargai orang tua, sangat luar biasa. Yesus sampai mati, saudara-saudara, disalibkan. Bagi Bapa, anaknya yang tunggal, anak satu-satunya diserahkan kepada manusia dengan harapan, dengan impian manusia itu menjadi hamba kebenaran. Sudahkah kita menjadi hamba kebenaran atau tetap menjadi hamba dosa? Kita tanya dulu diri kita. Apakah kita terus diperbudak dosa? Apakah setiap hari kita bergelimang dalam dosa karena dosa itu? Nah, inilah seringkali membuat kita jatuh, saudara-saudara. Ya, iblis menggoda manusia, enggak lagi menjatuhkan manusia. Di zaman sekarang iblis bukan lagi menjatuhkan manusia, tapi menggoda. Ya, dosa itu dianggap nikmat. Ya, wah, berbuat dosa itu bangga. Berbuat dosa itu menjanjikan ke depan akan bagus. Kenapa orang korupsi? Karena ada harapannya ke depan, wah, anak-anaknya hebat. Ketangkap baru dia sadar. Karena berbuat dosa itu dianggap, waduh, punya hal yang indah, menyenangkan, punya janji-janji yang sangat luar biasa. Makanya orang jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, bukan karena iblis digoda. Setelah digoda kita berbuat. Setelah kita berbuat, kita diperbudak. Nah, orang Kristen kalau sudah sekali jatuh dalam dosa, ya, nah inilah mengerikan. Sudah pernah kenal Yesus, kasih karunia, tapi jatuh dalam dosa, hidupnya makin buruk, saudara-saudara. Ayat membilang lebih baik dulu dia nggak mengenal Yesus, lebih baik dulu nggak mengenal kebenaran, ya. Lalu dia kenal kebenaran, nggak mau menjadi hamba kebenaran, terus menjadi hamba dosa. Hidupnya makin buruk, saudara-saudara. Mari kita, setelah Yesus melepaskan kita dari dosa, memerdekakan dari dosa, pastikan hidupmu, saya harus menjadi hamba kebenaran. Kalau nggak mau menjadi hamba kebenaran, Ibrani berapa itu? Ibrani 6 ya, coba dicari. Akan lebih buruk, saudara-saudara. Ya, lebih buruk. Makanya bersyukur kita, begitu kita dengar pengajaran ini, terus lanjutkan, saya harus menjadi hamba kebenaran. Kalau enggak, hidupnya akan menjadi buruk. Silakan, bisa ketemu. Iya. Tidak dimulai. Silakan. Demikian, dan itulah yang akan kita buat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, pernah diterangi hatinya, lanjut, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, terus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ayat 6. Namun yang murtad lagi, saudara-saudara, nggak mau menjadi hamba kebenaran. Dia terus menjadi hamba dosa karena menganggap dosa itu menyenangkan, dosa itu menjanjikan. Namun yang murtad lagi terus tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Terus sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka. Hinaannya di muka umum. Inilah saudara-saudara. Jadi kalau manusia nggak mau menjadi hamba kebenaran, dia akan berulang-ulang kalimat menyalibkan itu, maunya hari ini minta ampun dosanya, besok minta, itulah menyalibkan Yesus berulang-ulang. Hari Minggu minta ampun, Tuhan ampuni saya, salibkan dulu Tuhan Yesus. Yesus disalibkan. Berbuat dosa Senin sampai lagi Sabtu, Minggu datang lagi, Tuhan engkau mati bagi saya. Terus menyalibkan Tuhan, terus menyalibkan Tuhan, menyalibkan lagi anak Allah bagi manusia.
dan menghinanya di muka umum. Kapan manusia menghina Tuhan di muka umum? Ulang-ulang berbuat dosa, ulang-ulang berbuat dosa, terus itulah menghina, saudara-saudara. Kami perhatikan, ya, kita lewati lagi ayat, teruskan aja ayat 7. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, iya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, iya, menerima berkat dari Allah. perhatikan 8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, Iya, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. iya, saudara-saudara. Jadi Kristus sudah memerdekakan kita dari dosa. Apa yang diharapkan? Kita menjadi hamba kebenaran. Ya, hamba kebenaran. Terus kebenaran yang diperbuat terus menjadi hamba kebenaran, saudara-saudara. Kalau tidak, ya, dia akan makin buruk. Ya, hidupnya akan terus makin buruk sampai berakhir kepada kutuk dan pembakaran, dibakar ke lautan api neraka, saudara-saudara. Makanya siang hari ini semua kita menjadi hamba kebenaran. Ya, hidup kita menjadi pelaku firman karena kebenaran itu adalah firman. Ya, kita saudara-saudara menjadi hamba Tuhan, gak harus jadi pendeta, hamba Tuhan. Ya, di Roma disebutkan tadi, kita ulangi Roma pasal 6 tadi, karena ada dua bagian ini nanti, dua golongan ini. Sudah dimerdekakan Kristus oleh darahnya. Lalu di ayat yang ke-19, saudara-saudara diperhatikan ayat yang ke-19. Nah ini jangan kita lakukan. Ayat 19 saya baca begini. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota atau tubuhmu menjadi hamba kecemaran. Nah, ini yang salah, saudara-saudara. Setelah dia dimerdekakan dari Kristus, dia menyerahkan dirinya. Jadi bukan lagi iblis yang menjatuhkan dia. Menyerahkan, ini digarisbawahi ini. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu, menyerahkan lidahnya untuk berdusta. Nggak ada iblis langsung menggoyang lidah kita. Ayo kau berdusta. Kita yang berdusta. Karena kita serahkan diri kita untuk berdusta. Kita membunuh, kita mencuri, kita lakukan apa? Karena bukan iblis yang nyuruh, bukan iblis yang menggerakkan tangan kita mencuri. Kita menyerahkan anggota tubuh kita. Nah inilah disebutkan, kalau kita tidak menjadi hamba dosa, maka kita menyerahkan anggota tubuh kita menjadi hamba kecemaran. Ya, dan kalau diteruskan ini menyerahkan anggota tubuhnya menjadi hamba kecemaran, maka akibatnya dilanjutkan di ayat 21 akan berakhir kepada kematian. 21 lagi, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Jadi kalau kita serahkan tubuh kita untuk hamba kecemaran, pertama kita malu. Kan seringkali malu, kita sudah berbuat malu. Aduh malu kali aku, kenapa lah aku berbuat. Coba kita berdusta, ketahuan dusta kita. Pasti ketahuan, namanya dusta. Orang Batak aja dari dulu mengatakan itu filsafat orang Batak. Orang Batak apa filsafat orang Batak? Pendek dopat nih gabus katanya. Ya, nggak tahu lagi bahasa sekarang itu. Tapi kami dulu kecil, asal orang dusta nggak lama pasti ketahuan. Pendek dopat nih gabus. Bahasa apa namanya, kalau bahasa Indonesia pendek itu pendek juga ya, pendek dopat nih gabus. Nggak lama pasti ketahuan, kakinya pendek pasti nggak jauh melangkah, belum jauh melangkah namanya pendek kakinya ini ya, belum jauh melangkah, belum sampai sehari udah ketahuan ya. Itulah kalau dusta. Tapi iblis dari dulu bapak pendusta, membohongi manusia ya.
Nah, kalau kita nggak mau menjadi hamba kebenaran, kita serahkan anggota tubuh kita untuk berdusta, saudara-saudara, untuk berbuat kecemaran. Nggak lama orang berbuat cemar itu pasti ketahuan, saudara-saudara. Coba di zaman sekarang anak-anak kita, ya, bergaul bebas, ya, pacaran nggak jelas, saudara-saudara. Nggak lama-lama pasti ketahuan, ya. Makanya jadikanlah diri kita serahkanlah hidup kita menjadi hamba kebenaran. Jangan serahkan anggota tubuh kita untuk hamba dosa, hamba dusta, hamba kecemaran. Apa hasilnya yang kita dapatkan? Yang pertama, merasa kita malu, dipermalukan. 21 dan buah apa yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya ialah kematian dan kebinasaan. Jadi di hari-hari kemerdekaan ini, marilah saudara-saudara, kalau Kristus sudah memerdekakan kita dari dosa, jadilah kita menjadi hamba kebenaran. Ya, serahkan anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran, jangan hamba kecemaran, ya. Tapi di ayat yang ke-19 bagian B ini disuruh kita memilih, ya. Saya ulangi lagi ayat 19, sangat penting dan saya ulang-ulangi ayat ini karena dua golongan ini. Ada orang menyerahkan anggota tubuhnya untuk menjadi hamba kecemaran, tapi ada juga menyerahkan hidupnya menjadi hamba kebenaran. Ya, lanjutkan bagian B, tapi saya baca saja lengkap ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Perhatikan selanjutnya, demikian halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi dua golongan. Sama di Wahyu 22 disebutkan dua golongan. Orang jahat akan terus menjadi jahat, orang cemar akan terus menjadi cemar. Kalau diserahkan anggota tubuhnya kepada kejahatan, kepada kecemaran. Tapi kalau kita serahkan anggota tubuh kita kepada berbuat kekudusan, kebenaran, satu saat kita akan dibawa. Coba lihat ini, saudara. Jadi dua golongan. Jadi dari Roma ini udah dikasih tahu sampai ke Wahyu pasal 22. Coba dibaca ini. Ya, Wahyu pasal 22 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Silakan Wahyu 22 ayat 11 sampai 12. Silakan. Demikian, barang siapa yang berbuat jahat, Iya. biarlah ia terus berbuat jahat. Nah, karena menserahkan anggota tubuhnya berbuat jahat, terus akan berbuat jahat. Lanjut. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Iya, inilah saudara-saudara. Iya, berbuat cemar, berbuat jahat. Tapi lanjut. Dan barang siapa yang benar, Iya, biarlah ia terus berbuat kebenaran. terus berbuat kebenaran. Ini tekun berbuat kebenaran, berjuang untuk berbuat kebenaran. Lanjut. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Lanjut 12. Sesungguhnya aku datang segera, Iya. dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, Tuhan akan segera datang, saudara-saudara. Orang jahat dan cemar akan dibinasakan, saudara-saudara. Tapi orang benar dan orang kudus akan dibawa ke kota kebenaran dan kota kudus, namanya Yerusalem baru, saudara-saudara. Jadi mari kita berjuang, ya. Kita berjuang untuk menjadi hamba kebenaran, ya, hamba kebenaran. Saudara, ada kebanggaan kita kalau kita hidup dalam kebenaran. Ya, jangan bangga kalau kita berbuat dosa. Memang untuk berbuat kebenaran rasanya sakit, saudara-saudara. Kayak nggak menjanjikan kalau kita berbuat kebenaran. Coba di sekolah, di pekerjaan, kita melayani Tuhan, berbicara kebenaran, nggak orang suka, saudara-saudara. Kami hamba Tuhan ini seringkali tidak disukai orang kalau berbicara tentang kebenaran.
Orang sana nggak begitu, di gereja sana nggak begitu, ya. Di gereja sana bebas kok. Kenapa kita kok harus begini, harus begitu? Karena kalau saya nggak lakukan kebenaran firman, saya bukan hamba kebenaran. Saya hamba yang nggak beres, saudara-saudara. Terutama saya melayani Tuhan dulu. Kalau saya hamba Tuhan tidak melakukan sesuai firman, saya akan menjadi hamba kecemaran. Saya akan dibuang oleh Tuhan. Makanya sekarang ini, apalagi sudah coba tengok di YouTube khotbah pendeta itu, aduh, nggak berani lagi menunjuk dosa. Bahkan ketika tidak usah lagi dosa dibicarakan, udahlah yang penting gimana dia senang-senang, gimana berkat, gimana uang, gimana kesenangan. Di gereja-gereja sekarang coba sudah tengok, bukan lagi kebenaran di situ. Ya, kita nggak saling menyalahkan, tetapi itulah sekarang tergantung si gembala. Di gereja itu dibuat tari-tarian, dibuat apa, paling mengerikan lagi nanti di gereja dibuat sirkus, dibuat apa namanya sekarang ini, sulap-sulap. Coba jemaat datang sudah, tapi sebenarnya puji Tuhan dibuat sulap, dibuat tarian, dibuat yang aneh-aneh, gereja penuh, kasih uang. Di dalamnya nggak ada kebenaran. Saya ini yang menyedihkan, saudara. Yesus sudah mati, tapi kita terus menjadi hamba dosa, nggak mau menjadi hamba kebenaran. Kemana akhirnya nanti? Tuhan kecewa. Aku mati tapi kau hanya senang-senang. Aku mati kau hanya hoga-hoga ibadahmu, nggak ada kebenaran di situ, nggak ada kesucian di situ. Tapi gimana jemaatmu hanya senang menonton, tertawa. Aduh, mengerikan, saudara. Saya di YouTube saya tonton, aduh, mengerikan kali, saudara. Iya kan? Coba di gereja-gereja, puji Tuhan di kita di pengajaran masih tekun seperti pola yang ada di sorga. Ibadah seperti di sorga. Coba kalau ibadah seperti hiburan, yang penting menyenangkan, saudara-saudara. Ya, yang penting orang banyak senang gerejanya, waduh sangat luar biasa, saudara. Khotbah pendeta cukup setengah jam, 15 menit aja. Yang penting hiburannya. Terhibur kan, saudara-saudara? Boleh terhibur, tapi hati Tuhan kecewa. Aku mati supaya gereja-gereja Tuhan itu menjadi hamba kebenaran. Ya, supaya gereja-gereja sesuai firman, karena kebenaran itu adalah firman. Belum lagi yang melayani. Coba kita lihat yang melayani, saudara-saudara. Puji Tuhan kalau kita di pengajaran ini, karena ada namanya tabernakel dan pakaian imam-imam. Ya, di tabernakel itu ada tabernakelnya, ada imam-imam punya pakaian namanya pakaian imam-imam. Coba kalau tengok di gereja luar sana, ya, sudah memimpin puji-pujian perempuan aneh-aneh pakaiannya. Si pendeta juga pakaiannya yang hebat-hebat. Coba. Dia ditanya, kenapa begitu? Kan Tuhan gak melihat pakaian, melihat hatinya. Rambutnya panjang, punya kumis, tapi berkhotbah. Ya, coba. Ditanya kenapa? Tuhan kan melihat hati. Ya, Tuhan melihat hati, tapi namanya imam-imam harus punya pakaian yang jelas. Kita bertahan, saudara. Kenapa saya kalau minggu pakai dasi, pakai jas, kebaktian apa juga begitu? Karena saya hargai pengajaran. Pakaian kita itu menunjukkan bagaimana kita hidup. Pakaian dalam tabisan. Hamba kebenaran, saudara-saudara. Ya, karena itu kebenaran. Kalau kita nggak mau menjadi hamba kebenaran, itu hamba kebenaran itu, kebenaran itu adalah firman. Hidup kita harus sesuai firman. Pelayanan kita sesuai firman. Kalau nggak, Tuhan akan kecewa. Impian Tuhan nggak tergenapkan dalam hidup kita. Kehendak Tuhan nggak nyata dalam hidup kita. Makanya mulai, saudara-saudara, setelah kita dilepaskan dari dosa, mulailah kita hamba kebenaran. Hidup kita sesuai firman. Hamba kebenaran juga. Kita menjadi anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran, beribadah, melayani. Coba saudara bayangkan apa yang dikehendaki Tuhan sampai dia mati. Pertama, kita menjadi hamba kebenaran. Yang kedua, supaya kita beribadah. Kita kan seringkali gak sadar itu. Ibrani berapa itu Pak Mangusong? Supaya kita dengan darah Kristus,
supaya kita beribadah, saudara-saudara. Kematian Kristus bukan yang lain-lain, saudara-saudara. Dia sudah memerdekakan kita dari dosa supaya kita menjadi hamba kebenaran. Yang kedua, supaya kita beribadah. Kalau saudara sudah mengakui Yesus sudah mati, tapi saudara nggak beribadah, alangkah pedihnya hati Tuhan. Ya, silakan Pak Mangunso yang berani. Demikian Ibrani 9 ayat 13 dimulai. Iya. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Perhatikan Betapa lebihnya darah Kristus, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Ia dipersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Terus akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Lanjut. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang supaya kita beribadah. Ya, supaya kita beribadah, saudara-saudara. Jadi kalau Kristus sudah memerdekakan kita dari dosa, pertama kita menjadi hamba kebenaran. Ya, hamba kebenaran. Ingat, saya berbuat sesuatu yang benar, saya bangga. Saya suka cita. Orang lain berbuat salah, kita berbuat benar. Ada kebanggaan, ada sukacita besar. Orang korupsi, kita nggak korupsi. Kalau kami gembala, hamba Tuhan, ya, pelayanan yang aneh-aneh di luar, kami lakukan hidup sesuai firman. Coba ulang-ulangi, saudara. Mungkin saya saksi dulu sedikit. Banyak orang pendeta sudah jualan, sudah lakukan ini, lakukan proposal, minta-minta. Sudah. Kenapa saya nggak lakukan? Karena saya mau menjadi hamba kebenaran. Gak mungkin mati saya kalau saya hidup sesuai dengan firman. Dari jemaat yang sedikit, saya katakan, Tuhan, saya nggak buka jualan, nggak buka apa, saya tekuni hidup sebagai hamba Tuhan. Ya, seberapa yang Tuhan kasih saya lakukan. Kembali yang lain tanya, Pak Maksid, anakmu berapa sekian? Gimana sekolahnya? Bisa, saya bilang. Ya, saya aja begini, jemaatku begini, kok nggak bisa? Saya karena kemurahan Tuhan bisa. Karena saya pastikan seorang imam itu, seorang lewi itu hanya berharap kepada Tuhan. Dan sampai sekarang saya sebut itu. Ya, kalau saya masih kerja-kerja, mendingan aku nggak jadi hamba Tuhan, kerja aja. Ya, tapi saya lakukan. Bisa. Tuhan oleh kemurahan Tuhan. Bisa anak-anak sekolah, bisa semua sampai hari ini. Karena saya hamba kebenaran. Kalau saya hamba kebenaran, pasti Tuhan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman. Ya, coba saudara kerja sesuai firman. Orang lain lakukan hal-hal yang aneh-aneh, saudara jangan. Saya belajar hamba kebenaran. Kalau hamba kebenaran, orang benar, Mazmur 5 berkata, orang benar diberkati dan dipagari Tuhan. Saya aminkan. Saudara juga aminkan anak-anak di sekolah. Kalau teman-teman mau macam-macam tentang nilai, tentang apa, enggak usah. Saya harus benar ini. Inilah pendapat saya, inilah pengetahuan saya, inilah hasil saya. Enggak usah neko-neko. Enggak usah orang buat begini, coba kita buat begini, buat begitu. Boleh saudara lulus, tapi nanti hasilnya saudara nggak dapat apa-apa. Saudara gagal. Ya, hidup benar saja, hamba kebenaran di pekerjaan. Ya, apa saja kita lakukan, saya hamba kebenaran. Senang kita, Tuhan hari ini aku berjuang kebenaran. Teman-temanku lakukan kecurangan, teman-temanku tapi saya puji Tuhan, saya lakukan kebenaran. Karena orang benar. Coba ulangi baca dulu Pak Mangunso, Mazmur 5. Ya, Mazmur 5. Orang benar itu diberkati dan dipagari Tuhan. Ya, kita nggak benar, takut kita berkatnya hilang, pagarnya hilang, kita hancur, saudara-saudara. Mazmur 5 coba. Demikian. Ya. Mazmur 5 ayat 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Orang benar itu berkatnya selalu ada. Ya, makanya tolak sesuatu yang nggak benar, tolak. Ya, satu saat saya pergi melayani di gereja, saya jadi tamu di situ, saudara-saudara. Lalu begitu saya pulang, ada jemaat menyalam. Om, ini perpuluhanku, katanya. Saya bilang nggak bagianku ini. Tapi saya tergerak, Om.
Ya biarpun kau tergerak, ini nggak kebenaran. Saya serahkan ini bagian gembala. Ya, pas gembalanya nggak ada di situ. Karena gembalanya pergi, maka saya suruh melayani. Jadi gimana Om, saya kok rasanya tergerak hari ini kasih perpuluhan? Enggak, itu nggak benar. Perpuluhan itu hanya gembala. Dan nggak mampu saya terima ini. Tolonglah Om, nggak bisa saya bilang. Tapi kalau ini bukan perpuluhanmu, kalau korbanmu bukan perpuluhan, ya nggak apa-apa. Tapi ini saya tolak. Ya, kalau yang lain, puji Tuhan lah ini digerakkan Tuhan ini. Pas saya butuh beras, pas saya butuh, saya enggak. Kalau saya terima itu berdosa saya memakan hak orang lain. Itulah kebenaran. Ya, ada lagi temanku bilang, saya cerita begitu, kau salah katanya. Coba kalau Abraham tanya, kambing siapa yang disangkut itu? Katanya pula sama aku. Jadi boleh kau makan? Boleh katanya. Kalau Abraham sempat itu ada kambing di belakangmu, tanya, Tuhan kambing siapa? Itulah manusia beda-beda. Saya enggak, saya bilang sesuatu yang sudah jelas-jelas bukan bagian saya enggak terima. Ya, itulah namanya hamba kebenaran. Ya, dan banyak yang lakukan itu ketika saya melayani bukan di penggembalaan. Tapi kita tegas, saudara. Nah kalian juga begitu. Ada uang begini, uang begini. Nah orang di kantor mungkin ada uang, kita tanya. Atau ibu-ibu tanya, Pak kok uangmu besar Pak hari ini? Ya, misalnya suami bawa gaji beda dengan hari-hari lalu. Oh nggak apa-apa, rupanya uang nggak beres. Sudah terima, hancurlah sudah. Tapi orang benar, coba ulangi baca Pak Mansong, orang benar. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Orang benar pasti diberkati Tuhan. Benar cara masuk uang kita. Benar cara masuk uang kita. Benar juga cara keluar uang kita. Itulah berkat. Ya, memberkati orang benar. Ya, tentang uang harus benar masuknya, keluarnya juga harus benar, harus sesuai dengan firman. Orang benar diberkati, tambah Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Iya. Jadi dua ini kita dapatkan orang benar. Kita diberkati cukup, selalu cukup. Orang benar itu selalu cukup. Mazmur berkata orang benar itu nggak pernah ditinggalkan, selalu berkecukupan, sampai bisa meminjamkan. Ya, satu saat kita genapi, kita hamba Tuhan. Ya, saya heran juga saudara-saudara. Selalu ada yang tetangga, Pak pinjam ini dulu, Pak pinjam itu. Saya di rumah ini banyak pinjaman ini saudara-saudara. Minjam tangga lah, minjam gergaji lah, minjam toko lah, minjam cangkul lah. Tapi saya genapkan firman, saya meminjamkan. Kadang nggak kembali, saudara-saudara. Tapi genapi dulu. Orang benar itu meminjamkan. Kadang jengkel juga hati saya. Semua barang-barang saya kayak barang umum. Ada tangga saya ini, sebentar lagi pindah sana. Padahal tetangga-tetangga sini punya tangga dan semua. Tapi tangga saya paling laris. Puji Tuhan, saya mengenapi firman, saya meminjamkan. Ya, kadang jengkel juga, pulang-pulang sudah kotor. Ini cangkul dulu ada nggak tahu entah kemana. Ada lagi linggis, ada lagi aduh. Tapi puji Tuhan lah, saya meminjamkan. Itu kata Alkitab, Mazmur 37, coba baca Bapak langsung. Nggak kecewa. Makanya ketika dipinjamin orang, kita puji Tuhan. Saya diberkati sampai bisa meminjamkan. Pulang apa enggak? Ya udahlah, kalau nggak pulang pasti Tuhan ganti lagi. Mazmur 37. Kita orang benar begitu. Ya, jangan pula kita tukang minjam. Tukang minjam nggak pulang-pulang sudah. Minjam uangmu tapi nggak pulang-pulang lagi. Diteringati marah pula. Terus hobi ya. Aduh, sudah ngeri-ngeri pula ini ya. Coba Mazmur 37. Itu orang benar sudah diberkati sampai bisa meminjamkan. Silakan. Demikian Mazmur 37 ayat 25 dimulai. Iya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Lanjut. Tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan. Terus. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Anak cucunya minta-minta roti terus. Tiap hari ia menaruh belas kasihan Terus. dan memberi pinjaman. Iya. Dan anak cucunya menjadi berkat. Iya. Sudah begitu. Ya. Kita menjadi berkat, kita diberkati oleh Tuhan. Orang benar diberkati. Kita percaya itu. Ya, diberkati kita. Nggak minta-minta. Nah ini si El kami ini si Panu salah apa gini tangannya minta-minta ini. Saya pun ngeri juga si El asal datang gini. Selalu juga dikasih orang.
Ya, datang opungnya dari kampung, cium. Kalau sudah ada uang, kalau nggak dicium, sudah datang opung dari kampung. Ya nangis dia. Dan begitu ditarik uangnya, cium opung, cium. Wah, ini perlu dididik ini. Ayah ibunya nanti mendidik ini. Semua ini sudah di gereja, salah tangannya gini. Sebenarnya bukan minta, tapi begitulah tangannya. Nah, perlu pergumulan ini, mamanya ini sama ayahnya. Ya, nggak minta-minta, sampai pantang minta, saudara-saudara. Besok-besok diajari, pantang minta. Ya, ada temanku lagi, lain lagi. Kalau datang opungnya ngasih uang besar, cium katanya. Kalau kasih 5.000, jangan minta-minta. Nah, itu lain lagi, saudara-saudara. Ya, tapi yang jelas, mari orang benar itu diberkati. Diberkati sampai bisa meminjamkan. Puji Tuhan kalau orang meminjami kita, saudara-saudara. Ya. Puji Tuhan, kita bilang sudah digenapi firman, digenapi Tuhan. Aku bisa meminjamkan. Ya, aku bisa menaruh belas kasihan. Bisa kita menaruh belas kasihan. Ya, karena itu kegenapannya. Tiap hari ia menaruh belas kasihan. Kalau ada orang masih cerita sama kita, ya, aduh aku gak punya apa-apa. Kita bagi beras kita, mungkin hanya segitu, bagi. Berbelas kasihan kita. Dan Tuhan gak menutup mata, saudara-saudara. Orang berbelas kasihan kepada orang miskin itu memiutangi Tuhan, kata Amsal Sulaiman. Ya, memiutangi Tuhan. Coba ada orang susah sekali. Aduh, saya ingat tahun-tahun lalu itu selalu begitu. Ya, ada yang cerita nggak bisa uang sekolah anaknya, nggak bisa, anaknya nggak bisa beli susu, diceritakan sama kita. Iya, yang kasihan kalian aku Pak, nggak punya ini lagi coba. Nah, kalau masih adanya uang kita, saudara-saudara, uang jaga-jaga pun kadang-kadang di dompet kita uang jaga-jaga ada lantah limpul tak apa. Orang cerita, ya udahlah, bagian ini nih. Ya, kita sedang memiutangi Tuhan. Ya, berbuat baik kepada orang susah, Tuhan memberikan balasan kepada. Bisa dicari ayat itu. Ya, Amsal 19. Amsal 19. Jangan menutup mata, saudara-saudara. Ya, Amsal ini begitu bagus. Ada kadang-kadang kita pun hanya itu aja kebutuhan kita, itu pun sudah kita pakai. Ada orang sangat butuh, udah bagian dia ini. Pasti Tuhan akan balas. Ya, silakan Pak Mangun. Ayat 17. Iya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Iya, sangat membutuhkan. Cerita dia, aduh, aku nggak punya gini lagi, aduh, gimana ini? Ya, ulangi sedikit. Tuhan. Ulangi sekali lagi. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Iya. Memiutangi Tuhan, iya, yang akan membalas perbuatannya itu. Indah kali, saudara-saudara. Jangan menutup mata kita melihat orang susah. Kita buat Tuhan berhutang. Coba, Tuhan yang akan membalas. Ya, berbuatlah saudara-saudara. Ya, berbuat. Dan saya juga belajar sampai hari ini. Kalau masih bisanya kita berbagi, berbagilah saudara-saudara. Ya, kadang-kadang bahasa apanya, makanan kita itu pun kita kurangi supaya bisa berbagi sama orang. Ya, kita rela udah sederhana saja, yang penting orang lain pun bisa menjadi berkat. Ya, itulah orang benar, hamba kebenaran. Itulah orang yang menjadi hamba kebenaran. Dia diberkati dan dipagari oleh Tuhan, saudara-saudara. Ya, kita dimerdekakan untuk menjadi hamba kebenaran. Yang kedua, kita dimerdekakan dari dosa supaya kita beribadah kepada Tuhan. Mari untuk beribadah, saudara-saudara. Berapa banyak kita kadang-kadang mengorbankan supaya kita beribadah. Ya, beribadah, utamakan beribadah, selalu ulang-ulang. Utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau sudah kita beribadah, karena itu tujuan Tuhan Yesus mati, pertama supaya jadi hamba kebenaran kita. Yesus mati supaya kita beribadah. Kalau saudara nggak beribadah, apa alangkah kecewanya Tuhan. Ya, dia sudah mati, tapi untuk beribadah 2 jam saja kita beribadah, itu pun nggak rela, kita nggak ada waktu. Alangkah kecewanya Tuhan. Pak
Padahal itu yang diimpikan Tuhan sampai dia mati. Itu yang diharapkan Tuhan sehingga dia mati. Kita hamba kebenaran dan kita beribadah. Tapi sebaliknya, kalau sudah menjadi hamba kebenaran, Tuhan akan bilang, aduh tercapailah impianku terhadap umatku. Mereka menjadi hamba kebenaran. Ketika kita beribadah, di sorga dia masih dari sorga dia pandang, tercapailah impianku, umatku beribadah. Tinggalkan segala-galanya, utamakan ibadah. Kita kan kadang-kadang kita beribadah itu kita anggap melelahkan, capek. Kan banyak orang berat beribadah, 2 jam saja berat. Ya, kalau ditanya, apakah pilih 2 jam kerja atau 2 jam beribadah? Udahlah, kerja aja. Ya, beribadah itu berat, saudara-saudara. Berat kali rasanya beribadah. Coba kalau saudara menganggap berat beribadah, masih kita koreksi. Gimana penghargaan kita tentang darah Yesus? Ya, beribadah, saudara-saudara. Beribadah, menyanyi, tepuk tangan. Orang Kristen itu paling enak, saudara-saudara. Kita nggak disuruh 5 waktu beribadah. Setiap hari kita beribadah, tapi 3 macam ibadah yang tidak bisa kita lupakan dalam pola tabernakel. Ada ibadah doa, ada ibadah PA, ada ibadah umum. Itu pola kerajaan surga. Ya, itu dari ibadah dari surga. Nggak kita tambahin, nggak kita kurangi, tapi itu ibadah pokok yang seharusnya harus kita lakukan apapun halangannya. Ya, 3 macam ibadah pokok dari kerajaan surga, saudara-saudara. Boleh ibadah yang lain, tapi ibadah pokok ini harus kayak makanan pokok kita. Nggak bisa ditawar-tawar. Ya, 3 macam ibadah. Ya, ada ibadah seperti hari ini, ibadah pelita emas. Ya, kita bersekutu dengan Tuhan dengan 3. Kenapa 3? Karena kita ini juga ada tubuh, jiwa, roh. Ya, kebutuhan tubuh kita ada, kebutuhan jiwa kita ada, kebutuhan roh kita ada. Itu makanya butuh 3 macam ibadah. Nah, kalau cuma ibadah minggu saja, coba mana bisa dicukupi segala kebutuhan hidup kita ini, karena kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, maka beribadahlah kita, saudara-saudara. Ya, anak-anak kita selalu usahakan, mahasiswa-mahasiswa, coba kalau ada waktu usahakan. Tapi ini berjuang, ini mahasiswa sekarang ini sangat sulit. Kadang-kadang ini seperti si Yawila, kadang Selasa juga, banyak yang lain juga hari Rabu nggak bisa. Ya kita maklum, kita nggak bisa lawan dosen kita. Udah, karena aku ibadah, nanti lain pula nilai kita. Tapi kalau masih bisa, ini kesaksian Bapak Siwila dulu di kantor. Ya, dulu masih kadang-kadang suruh keluar kota untuk kerja. Tapi lama-lama puji Tuhan selalu usulkan, Pak, kami ke gereja, kebaktian ini Pak, kebaktian sama bosnya. Puji Tuhan, bagus. Ya, kalian mahasiswa juga utamakan. Ya, karena permulaan hikmat, apa permulaan hikmat, saudara? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu artinya. Permulaan hikmat itu beribadah, saudara-saudara. Kalau orang beribadah itu hikmatnya sangat hebat sekali, saudara-saudara. Orang beribadah, orang beribadahlah punya hikmat yang sangat luar biasa. Coba tengok orang Israel itu. Semua penemu-penemu itu orang-orang Israel itu. Mereka orang-orang beribadah. Ya, padahal mereka sangat banyak tekanan-tekanan, negara kecil. Tapi coba mereka menemukan hikmat. Selalu punya ide cemerlang menciptakan sesuatu, dan itu sangat dibutuhkan, saudara-saudara. Coba kalau saudara beribadah, kalian kuliah, ya sama-sama, tapi kita punya ide. Oh, saya kuliah ini besok mau begini, sama-sama jurusan, ya punya ide begini, punya ide begitu. Dari mana? Dari beribadah. Ya, asal kita beribadah, dari situlah segalanya. Dari ibadah itulah Tuhan kasih hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan. Contoh Daniel bersama dengan teman-temannya. Kenapa dia harus 3 kali sehari sujud beribadah? Walau dilarang, ayat membilang hikmatnya lebih dari semua orang yang ada di situ. Jadi beribadah ini jangan saudara pikir, aduh saya beribadah buang-buang waktu. Enggak.
Saat kita beribadah, Tuhan kasih ide, oh begini nanti. Kalau kalian jadi guru, oh begini jadi guru, ini nanti jadi begini. Kalau kalian apa saja nanti di kantor, apa, oh begini ide. Orang nggak tahu itu, orang nggak miliki itu. Sama jurusan, sama-sama mungkin lebih tinggi nilainya. Tapi kita punya ide, oh ada lagi begini. Punya kreatif, apa sekarang ini saudara-saudara. Beribadah. Ya, dari beribadah ini, saudara-saudara. Ya, jadi jangan sia-siakan waktu. Jadi Yesus rela mati, dia memerdekakan kita dari dosa supaya jadi hamba kebenaran. Yang kedua, supaya kita beribadah. Ayat yang sering, latihan badani terbatas gunanya. Terbatas. Itu kan sekolah itu kan latihan badani terbatas. Ya. Sangat banyak batasan latihan sekolah ini terbatas sekali. Tapi latihlah dirimu beribadah. Nah, beribadah semacam begini. Ketika kita beribadah, disitulah Tuhan kasih ada satu, oh ini nanti saya kerjakan. Diajari Tuhan itu gini nanti. Sama-sama, saudara-saudara. Coba dibaca ini. Jadi beribadah ini sangat menentukan. Ya. Kalau latihan badannya hanya terbatas, tapi latih beribadah nggak terbatas, saudara-saudara. Makanya Tuhan rindukan, dia rela mati supaya kita beribadah, karena Tuhan tahu orang yang beribadah itu sangat unggul, sangat hebat. Orang beribadah itu punya kemampuan yang tidak bisa dibatasi, tidak bisa disamai oleh orang lain. Itu orang beribadah, saudara-saudara. Coba ulangi dulu, baca Timotius Pak Mangun. 1 Timotius 4 ayat 7 dimulai. Iya, perhatikan saudara-saudara. Tetapi jauhilah tayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latih dirimu beribadah. Ya, kenapa kita sih harus latih beribadah, saudara-saudara? Latihlah dirimu beribadah. Sebutkan sekali ayatnya supaya diikut semua. 1 Timotius 4 ayat 7. Coba kita baca ini semua, saudara-saudara. Ya, terutama adik-adik kita yang mahasiswa, penting sekali. 7, 1, 2, 3. Tetapi jauhilah tayul dan dongeng nenek-nenek tua. Perhatikan, latihlah dirimu beribadah. Lanjut, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Coba. Jadi beribadah ini menentukan hidup sekarang ini, hidup besok, sampai hidup kekal. Makanya sampai mati Tuhan memperjuangkan ibadah, karena Tuhan tahu nilai orang beribadah itu. Disitulah dapat hidup hari ini, hidup besok, sampai hidup kekekalan. Kalau kita nggak beribadah, hidup sekarang aja khawatir terus. Bagaimana besok nggak jelas. Gimana masa kekal nggak dapat, karena nggak beribadah. Makanya sampai Tuhan mati supaya kita beribadah. Kan karena penting kali beribadah itu. Ya, Tuhan mati sampai supaya kita kebenaran. Kenapa? Karena penting sekali kebenaran itu. Makanya dia sampai mati bagi kita. Nah, kita sekarang perjuangkan untuk beribadah. Ya, berjuang untuk ibadah. Saya melihat tahun-tahun dulu mahasiswa dari sini banyak berhasil. Ya, Bistom pun ikut, ada mahasiswa yang tak sebutkan, naik sepeda dia dari Unimed ke sini, saudara-saudara. Naik sepeda itu pun sepeda murah, sepeda yang masih tinggi, saudara-saudara. Nggak tahu tak berapa dibelinya. Naik sepeda. Ya, karena rindu beribadah. Berhasil, saudara-saudara. Ya, ketika berhasil, selalu kapan hari ditengok di Facebook saya sakit. Ya, Om, pikirin ini sekedar Om, coba. Ya, saya nggak terlalu bilangin, lalu ditengok karena di Facebook saya waktu saya sakit. Ditanya sama si Lia, Dek, kirimkan dulu rekening supaya ada sedikit untuk Om itu. Masih diingat, dan banyak mahasiswa dari sini berhasil. Selalu diingat. Ya, kenapa saudara? Dia tahu di ibadah ini menentukan. Kalau dia beribadah dikasih Tuhan sangat luar biasa pengetahuan, hikmat. Orang nggak beribadah nggak seperti begitu unggulnya, saudara-saudara. Coba kalau saudara beribadah, ya kita sangat luar biasa, sangat
sangat unggul dari yang lain-lain. Latihlah dirimu beribadah. Ya, latih itu kan berarti lelah, saudara-saudara. Ya, latih. Ya, latihan menyanyi, berdoa, apa saja. Latihan. Ya, latihlah dirimu beribadah. Ya, karena mengandung janji. Sebenarnya bukan janji, mengandung jaminan. Mengandung jaminan, dijamin oleh Tuhan. Untuk hidup sekarang ada jaminan lewat ibadah. Untuk hidup besok dijamin Tuhan. Sampai hidup kekal dijamin oleh Tuhan kalau kita beribadah. Ya, lanjutkan lagi ayat 10 itu dimateraikan lagi kalimat ayat 9. Perkataannya, ya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Jarang ayat mengatakan setelah ayat itu ditulis di bawahnya, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Tapi untuk ayat ini, untuk tentang ibadah, ya, supaya orang-orang jangan ragu, supaya orang-orang beribadah itu tekun. Makanya dituliskan setelah dibilang tadi ayat 8 itu, beribadah itu terjamin untuk hidup hari ini, besok sampai akan datang. Langsung di ayat itu, perkataan ini benar, perkataan ini patut diterima sepenuhnya. Supaya jangan ragu-ragu beribadah. Jangan ragu-ragu beribadah. Jangan beribadah itu sampingan. Ibadah itu ya kalau ada waktu beribadah, jangan, itu sikap nggak benar. Ibadah itu harus utama. Beribadah itu harus utama. Ya, pekerjaan nggak utama, ibadah itu utama. Itulah hebatnya. Saya utama, beribadah utama, mengutamakan ibadah. Pekerjaan nantilah, cari uang nantilah, utama. Itu makanya Matius 6 itu, carilah dahulu beribadah, utamakanlah dulu beribadah. Ayat sudah sering Matius itu Pak Mangun, Matius pasal 6. Utamakan beribadah, carilah dulu, baru Tuhan akan menambahkan. Saudara-saudara, dikit lagi, ya silakan Matius 6. Demikian Matius 6 ayat 33. Iya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ya? Carilah dulu, utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, itu beribadah. Kerajaan itu beribadah, kebenaran tadi itu kita jadi hamba kebenaran. Carilah dulu, utamakan dua itu. Ya, beribadah, karena beribadah itulah kita ada kerajaan Allah. Kebenaran, hamba kebenaran. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dua-dua itu tadi, makanya Tuhan mati demi beribadah dan kebenaran. Maka Tuhan akan menambahkan. Ya, apa yang ditambahkan bagi sekolah? Dikasih Tuhan pengetahuan, hikmat, ya, semua akan ditambahkan kepadamu sampai dilepaskan dari kekhawatiran. Coba selesaikan saja ayat itu. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Terus, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Iya. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iya. Sampai kita tidak ada kekhawatiran untuk hari ini, besok, dan selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, masih dalam suasana kemerdekaan ini. Ya, kita dimerdekakan dari dosa. Dua saja, supaya menjadi hamba kebenaran. Ya, kalau saudara menjadi hamba kebenaran, kita diberkati, kita dipagari oleh Tuhan. Makanya sampai Yesus rela mati supaya kita menjadi hamba kebenaran. Setiap kita menjadi hamba kebenaran, kita nggak minta-minta, sampai kita bisa meminjamkan, sampai kita bisa berbelas kasihan. Bangga kita menjadi berbuat kebenaran. Jangan takut berbuat kebenaran. Kita menjadi hamba kebenaran. Memang banyak orang gak suka itu kebenaran, tapi kita hamba kebenaran. Bagian kita diberkati, kita dipagari, dan terus kita punya masa depan. Kita meminjamkan sampai berbelas kasihan. Yang kedua, kita beribadah kepada Tuhan. Kalau kita beribadah, dijamin Tuhan. Untuk hari ini kita dijamin Tuhan, besok hidup kita dijamin Tuhan, sampai kekekalan. Ayat membilang perkataan ini benar-benar dan patut diterima sepenuhnya.
Utamakan ibadah lebih dari apapun. Utamakan itu. Kalau sudah kita utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, urusan Tuhan menambahkan, ditambahkan kepada kita, ditambahkan untuk penghasilan kita, kesehatan kita, pengetahuan kita, terus bertambah-tambah, terus bertambah, nilai plus terus kita terima, terus bertambah-tambah. Hari ini sesuatu diberkati oleh Tuhan. Mari kita dimerdekakan dari dosa. Jangan lagi serahkan hidupmu untuk berbuat dosa. Serahkanlah hidupmu menjadi hamba kebenaran. Serahkanlah hidupmu untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Pemain musik datang ke depan. Kita akan naikkan pujian kita. Dia tak lihat dosaku. Dosa kita sudah diampuni Tuhan. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Tapi yang Tuhan inginkan bagi kita, mari saudara-saudara menjadi hamba kebenaran. Mari beribadah karena Tuhan Yesus mati supaya kita menjadi hamba kebenaran. Kita beribadah kepada Tuhan. Dia tak lihat dosaku. 11 dari nyanyian psalm, kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Semua bangkit berdiri, buka hatimu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau berjuang untuk kami Tuhan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Dia melihat segala jatuh. Dia lupakan betapa aku dulu. Amin Tuhan. Hanya yang ku tahu adalah
inginkan kami melakukan kehendak-Mu Tuhan. Betapa lalu dulu amin Tuhan. Hanya ini yang Ku tahu, ada rinduannya senantiasa melakukan kehendaknya. Mari kita sembah Tuhan, haleluya, haleluya, Tuhan sudah memerdekakan kami dari dosa, supaya kami menjadi hamba kebenaran, supaya kami beribadah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Kami tidak menyerahkan hidup kami lagi berbuat dosa, menyerahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Mengenalkan firman-Mu, menjadi hamba kebenaran, beribadah, mengutamakan ibadah. Terima kasih, sehingga Tuhan tidak kecewa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami melihat perjuangan Tuhan begitu berat untuk kami bisa